Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, seperti biasa guys, kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Kita akan bahas Bitcoin lagi. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,19 triliun dolar atau naik sekitar 2,59%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 48.200-an, naik 2%, Ethereum 3.856, Binance Coin 529, Solana 161, Cardano 1,25, XRP 0,81, Polkadot $26, dan Dogecoin tetap berada di urutan ke-10 dengan harga 0,18 dolar. Kemarin sempat ngepump hingga 0,21 kalau tidak salah. Salah satu penyebabnya adalah karena si Doge Father atau si Elon Musk kembali berulah. Dia nge-tweet katanya mereka di Tesla akan membuat merchandise yang bisa di-purchase atau dibeli menggunakan Dogecoin. Jadi karena hal itu tiba-tiba Dogecoin di-pump gitu ya. Dan Terra Luna berada di urutan ke-11 bersaing sengit dengan Avalanche, yang dimana perbedaan market cap-nya ini hanya dikit banget guys, hanya beda 100 juta dolar. Oke, Avalanche harganya 90 dolar, naik 13%, Terra Luna 57,94, naik 3,6%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke berita terbaru hari ini. Pertama dari Cointelegraph. Jadi di sini disebutkan German Savings Bank want to enable Bitcoin for 50 million clients. Jadi ada sebuah bank besar di Jerman yang merencanakan untuk memperbolehkan para nasabahnya membeli cryptocurrency langsung dari rekening mereka gitu ya. Nah, di sini dijelaskan German Savings Bank are planning to allow customers to invest in major digital currency like Bitcoin and Ethereum directly from checking accounts. Jadi di sini dijelaskan walaupun mereka memperbolehkan, tetapi sementara mungkin mereka akan memperbolehkan hanya Bitcoin dan Ethereum dulu, yang major dulu, yang besar dulu gitu ya. Dan menurut saya ini adalah sebuah berita besar gitu ya, karena Jerman juga adalah sebuah negara besar dan potensial investor yang juga besar gitu, dimana kita di sini dikatakan mempunyai 50 juta klien guys. Oke, mereka mempunyai 50 juta nasabah. Anggap saja gitu ya, anggap saja hanya ada 10% dari total klien mereka yang pengen invest di kripto atau membeli Bitcoin misalnya. Itu sudah ada 5 juta potensial investor baru berarti. Anggap saja satu orang beli satu Bitcoin, berarti total itu udah ada kurang lebih 25% dari total circulating supply Bitcoin yang bisa dibeli oleh para investor dan nasabah dari bank besar di Jerman ini. Jadi ya walaupun kita mungkin belakangan ini sudah mulai tidak peka lagi guys dengan berita-berita semacam ini, walaupun ini adalah berita besar, tapi karena saking seringnya di tahun ini kita mendapati ada adopsi-adopsi yang terjadi dari dilakukan oleh bank-bank besar, perusahaan-perusahaan besar, sampai kita sekarang juga udah kurang peka lagi gitu ya dengan berita-berita seperti ini, dan market juga sepertinya udah terbiasa gitu ya dengan berita-berita seperti ini, sehingga kita tidak melihat ada efek yang terlalu signifikan. Walaupun ya menurut saya ini akan menjadi sebuah sentimen positif yang cukup suntikan sentimen positif yang cukup baik gitu ya. Kemudian ini ada dari Hesse Olsen mengatakan many are bearish on Bitcoin and sure price could flip out the bottom of the falling wedge in the short term. However, from my view, the future still looks like a breakout is looming. Jadi dia mengatakan dia melihat Bitcoin sekarang itu berada di sebuah pattern yang namanya falling wedge ya. Dan secara teori guys, falling wedge itu adalah pattern bullish gitu ya. Dan dia juga mencocokkannya dengan indikator RSI di sini, di mana RSI juga ya berbentuk kurang lebih sama falling wedge menurut dia ya. Walaupun kalau saya pribadi guys, saya tidak terlalu suka untuk menyebut pergerakan di sini sebagai falling wedge, karena kenapa? Menurut saya pergerakannya di sini sedikit terlalu curam gitu ya. Tapi ya itu masalah perspektif gitu ya guys ya. Terserah kalau kalian mau menganggap ini falling wedge juga tidak masalah gitu ya. Dan apabila benar teori dia ini bahwa kita berada di falling wedge, maka kalau kalian perhatikan di sini kita sudah berada di penghujung pattern tersebut. Nah, yang biasa terjadi di penghujung pattern adalah ya pastinya kita bentar lagi akan melihat breakout. Dan kalau misalnya sesuai teori, maka kita seharusnya breakoutnya ke arah atas gitu ya. Apabila kita malah jatuhnya breakdown ke bawah atau breakdown, maka falling wedge ini akan jatuhnya tidak valid gitu ya, atau invalid.
Jadi apakah menurut kalian kita berada di falling wedge guys, atau menurut kalian ini tidak terlihat seperti falling wedge? Saya pengen tahu pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan ini juga adalah salah satu yang mungkin sering saya pesan ke kalian ya. Jadi si Matthew Heidel ini mengatakan, in all markets including Bitcoin and crypto, you should always be mentally prepared for all scenarios. Believing only one outcome is possible is probably the biggest mistake you can make. I'm always mentally prepared for all possible outcomes, no matter how likely or unlikely. Jadi ini saya sampaikan dari kemarin-kemarin gitu guys. Kalian sebagai investor kripto, ataupun investor saham, ataupun mungkin trader forex, kalian harus siap dengan segala senario yang kemungkinan bisa terjadi. Di sini dikatakan, you should always be mentally prepared. Kalian harus secara mental itu siap dengan segala kemungkinan senario yang bisa terjadi. Jadi kalian jangan hanya believing only one outcome is possible is probably the biggest mistake you can make. Jadi kalau kalian hanya percaya atau overconfidence bahwa kalian merasa ini pasti akan bullish, nggak mungkin bearish gitu ya. Kalian hanya percaya soal bullishnya saja. Kalian tidak pengen melihat fakta kalau misalnya analisa kalian salah, ternyata beres, kalian nggak mau tahu, kalian taunya kalian cuma mau bullish gitu kan. Nah itu adalah bisa jadi salah satu kesalahan terbesar yang bisa kalian buat menurut si Matthew Heidel, dan saya setuju gitu guys. Oke. Dan saya juga udah pernah sebutkan, I'm always mentally prepared for all possible outcomes. Dan saya udah katakan juga sebelum-sebelumnya kan, saya pribadi, saya lebih yakin kita masih di pertengahan bull run. Tapi apabila gitu ya, analisa saya salah, oke, dan ternyata saya melihat, oh rupanya sekarang probabilitasnya lebih ke arah bear gitu kan, saya udah siap guys. Oke, saya udah siap dan saya punya planning untuk itu. Nah, hal yang sama juga harus kalian lakukan. Baik itu kalian merasa sekarang kita di bear market atau di bull market, kalian sama-sama harus mempunyai planning gitu guys. Kalau misalnya kalian terlalu overconfidence dengan analisa kalian, sehingga kalian buta gitu ya dengan fakta yang ada, itu biasanya tidak terlalu baik lah untuk porto kalian pastinya gitu ya. Jadi jangan sampai itu terjadi ke kalian. Usahakan kalian selalu netral gitu ya. Kalau misalnya kalian punya keyakinan, boleh. Keyakinan misalnya kalian lebih yakin ke arah bullish atau lebih yakin ke arah bearish, boleh aja gitu kan. Tapi kalau misalnya ternyata nanti kenyataannya berbeda gitu, kalian udah melihat faktanya bahwa kemungkinan analisa kalian salah, ya kalian harus take action gitu. Apa yang harus kalian lakukan kalau memang analisa kalian salah? Jangan sampai kalian hanya tahu apa yang kalian harus lakukan kalau benar aja, kalau salah kalian nggak tahu harus ngapain. Itu menurut saya kurang bijak gitu ya. Dan perlu teman-teman ingat, hari ini kalau misalnya kalian lihat kalender ekonomi khususnya yang di US gitu ya, itu nanti subuh hari Kamis tanggal 16 Desember jam 2 pagi itu akan ada FOMC meeting. Ini adalah salah satu event yang lagi hot banget dibicarakan gitu kan, dimana nanti FOMC meeting itu akan ada ketua The Fed gitu ya, si Powell, yang kemungkinan di meeting tersebut akan membicarakan soal tapering pastinya. Kemudian kedua, kemungkinan untuk si The Fed menaikkan suku bunga di US. Oke, tentunya para investor nggak pengen ya kalau misalnya The Fed ternyata mengatakan kami akan secepatnya melakukan kenaikan suku bunga. Kalau misalnya itu yang terjadi, ya bisa jadi kita akan melihat semacam panic selling lagi yang terjadi gitu ya. Tetapi kalau misalnya sesuai dengan ekspektasi pasar, katakanlah mereka akan melakukan kenaikan suku bunga tetapi mungkin tidak dalam jangka waktu yang terlalu dekat, ya bisa jadi itu akan membuat market sedikit relief gitu ya. Tapi itu semua masih sekedar asumsi gitu guys. Kita nggak tahu nanti apa yang akan menjadi reaction dari market setelah FOMC meeting ini. Yang saya tahu biasanya FOMC itu akan membawa dampak dalam bentuk volatilitas di market gitu ya. Jadi untuk kalian yang short term trader, apalagi scalper pada hari ini, ya kalian harus super waspada gitu ya. Tapi kalau untuk masih pagi-pagi sampai siang hari ini, saya rasa volumenya juga tidak akan terlalu besar. Saya rasa rata-rata investor masih akan wait and see terlebih dahulu. Dan lagi mungkin hari ini juga sebenarnya cukup banyak ya guys ya, event-event ekonomi di US atau data-data ekonomi US yang akan keluar malam hari ini jam 8.30 juga ada. Kalau misalnya kalian lihat bintang-bintangnya ini 3 bintang, berarti itu biasa impact-nya besar atau data ekonomi yang penting gitu ya. Kalau 1 bintang ya berarti data ekonomi yang kurang penting lah istilahnya gitu. Dan ini ada 2 yang 3 bintang di sini, inventory minyak mentah. Kemudian pastinya adalah proyeksi ekonomi FOMC, pernyataan FOMC, keputusan tingkat inflasi, dan konferensi pers
FOMC. Jadi ini adalah main eventnya hari ini. Jadi kalau kalian mempunyai floating position atau posisi yang kalian baru buka di future katakanlah, kemudian belum di close sampai subuh nanti, ya usahakan at least punya stop loss lah guys. Jangan sampai kalian kemakan apabila kalian lagi tidur nggak tahu apa-apa, tiba-tiba market malah bergerak ke arah sebaliknya gitu kan. Oke, jadi itu saya pesan aja untuk hari ini. Jadi untuk subuh nanti kita akan expect adanya volatilitas gitu ya. Volatilitas ya bisa ke atas, bisa ke bawah, kita nggak tahu nanti ekspektasi reaksi market seperti apa. Lalu kemudian ada dari Willy Woo. Di sini dikatakan the last time retail bought the dip this hard was at the bottom of the COVID crash, probably nothing. Jadi menurut dia ini adalah sebuah indikator yang bisa menunjukkan akumulasi yang dilakukan oleh para retail. Dan menurut si Willy Woo, untuk akumulasi yang terjadi sekarang itu cukup tinggi. Dan kita belum pernah melihat akumulasi yang sebanyak ini semenjak crash yang terjadi di COVID-19 tahun 2020 kemarin. Oke, yang kita lihat juga indikatornya di sini tiba-tiba spike ke atas. Hal yang sama juga terjadi sekarang. Kita melihat spike yang kurang lebih sama tingginya dengan yang terjadi di COVID crash kemarin. Apakah ini akan berarti kita sesegera mungkin akan melihat recovery? Ya bisa jadi gitu ya guys ya. Jadi kita masih mungkin harus menunggu sampai besok supaya market sedikit lebih exciting lah gitu ya. Karena kalau kita lihat di chart hari ini, ya sebenarnya tidak banyak juga yang bisa diomongin guys ya. Ini bukan hal baru, dimana dari kemarin, bukan dari kemarin, malah dari tanggal 5 Desember atau 4 Desember sudah saya sampaikan bahwa kemungkinan besar kita bisa sideways cukup lama di kedua area ini, antara area major support dan resistance. Major support di harga 47 sampai 48.000, major resistance-nya di angka kurang lebih 50.000. Dan sampai sekarang kita kurang lebih mungkin sudah berapa hari guys? Sudah 9 atau 10 hari harusnya ya. Oops, di daily chart harusnya ya, salah. Oke, di daily chart kita sudah berapa hari di sini guys? Ya anggap kurang lebih 10-11 hari lah kita berada di kedua area ini sideways saja, secara volume juga kecil ya, mungkin karena rata-rata investor masih di sidelines gitu guys, menunggu main event tadi, keputusan The Fed soal suku bunga, soal tapering juga masih simpang siur gitu kan. Jadi mungkin nanti malam atau subuh nanti kita akan melihat keputusan dari The Fed seperti apa. Mudah-mudahan sudah ada keputusan finalnya gitu kan, nggak yang gantung-gantung lagi, supaya kita bisa langsung melihat volatilitas lagi di market. Karena bosen juga gitu guys ya, kalau kita setiap hari melihat market cuma sideways doang di antara area 47 sampai 50.000 ya. Kalau mau turun sekalian gitu kan, mau naik sekalian. Kalau misalnya cuma sideways, itu adalah fase paling membosankan menurut saya. Cuman ya kalau misalnya kalian secara historis gitu guys ya, dimana fase-fase membosankan seperti ini itu biasanya adalah fase-fase yang terbaik untuk kita start akumulasi, seperti yang terjadi di sini ya kan. Itu adalah area-area yang cukup baik untuk kita start akumulasi. Justru pada ketika saat-saat yang terlalu exciting gitu ya, dimana sepertinya market akan naik terus-menerus, saat-saat itulah justru kita sepertinya harus lebih waspada. Seperti yang terjadi di sini mungkin ya kan, masih orang banyak mengatakan kita akan langsung strike naik ke 100.000 gitu kan. Udah hampir semua orang yakin ketika kita breakout dari all time high di sini, kita akan langsung strike menuju atau parabolik menuju angka 100.000. Dan untuk sementara kita melihat keadaan market sepertinya tidak lagi mendukung teori di mana Bitcoin akan menghampiri angka 100.000 di akhir tahun ini. Karena kan dari setengah tahun yang lalu banyak sekali orang memprediksi gitu ya, akhir tahun ini di Q4 khususnya Desember mungkin kita akan nyampe ke angka 100.000. Ada yang bilang 120.000, ada yang bilang 200.000. Cuman kalau dilihat dari keadaan sekarang, saya pribadi merasa itu sedikit terlalu di luar jangkauan gitu ya. Karena kita sekarang udah tanggal 15, berarti kita hanya mempunyai kurang lebih waktu 2 minggu lagi sampai kita close tahun 2021. Dan kalau misalnya mau nyampe ke 100.000, maka itu kita perlu kenaikan kurang lebih 104% dalam kurun waktu 2 minggu.
saya tidak mengatakan itu tidak mungkin, tapi probabilitasnya menurut saya tidak terlalu tinggi. Jadi ini membuat saya lebih sekarang yakin bahwa kemungkinan besar kita memang berada di yang namanya lengthening cycle gitu ya, lengthening cycle. Dimana cycle kali ini itu bull run-nya atau bull market-nya itu akan lebih panjang durasinya dibandingkan bull run yang terjadi di tahun 2017 kemarin atau bull run sebelumnya, bull market sebelumnya gitu ya. Dan itu sebenarnya bukan hal yang baru ya guys ya, bukan hal baru, dimana sebenarnya kalau kalian perhatikan dari cycle ke cycle gitu ya, memang secara durasi itu terus memanjang gitu guys, dari cycle ke cycle gitu. Mungkin kita di sini nggak punya data sampai ke cycle pertama gitu ya. Coba kita cari. Ini mudah-mudahan dapat nih guys. Nah, ini adalah cycle pertama ini guys. Cycle pertamanya di sini. Ini cuman bertahan berapa lama? Kurang lebih 16 bar gitu ya. Setelahnya kita coba ukur lagi dari sini. Sini. Ini ada kurang lebih 32 bar. Oke. Kemudian kita coba cek lagi dari yang di sini. Cycle yang di sini ke di sini itu 109 bar ya. Dan ya kalian bisa cek lah, intinya dari cycle ke cycle itu sebenarnya memang kita mengalami perpanjangan durasi. Kalau di sini malah udah 200 bar gitu ya. Dan itu bukan hal baru gitu. Lengthening cycle itu bukan hal baru guys, dimana dari cycle ke cycle ya kita melihat memang ada perpanjangan durasi di bull marketnya. Sebenarnya ya kalau dipikir-pikir secara logika itu adalah hal yang wajar. Karena kenapa? Karena ya semakin tinggi harga Bitcoin ya otomatis market cap-nya besar banget gitu kan, makin besar. Dan itu menyebabkan untuk menggerakkan harga Bitcoin itu akan semakin sulit gitu ya. Perlu semakin banyak uang untuk menggerakkan harga Bitcoin. Dan ya itu yang mungkin juga menyebabkan dari cycle ke cycle kita mengalami perpanjangan durasi gitu ya. So, jadi kalau dibilang kita bakalan lengthening cycle ke tahun 2022, Q2, Q1, ya saya sekarang mulai percaya-percaya aja gitu ya guys ya. Karena kalau dilihat dari chart sekarang ya probabilitasnya kita bisa mendapatkan harga 100.000 Bitcoin dalam waktu 2 minggu, saya rasa probabilitasnya sedikit kecil gitu ya. Oke, so kita bakalan masuk ke short term movement lah gitu ya, atau pergerakan sekarangnya. Jadi kalau misalnya kalian kita mulai dari daily chart dulu lah ya. Kalau misalnya kalian lihat di daily chart ya sama aja, belum banyak yang berubah guys. Kita mendapati ya ada sedikit lah gitu ya bullish divergence di sini, dimana harga membentuk lower low gitu ya. Sorry, di sini lower low, tapi indikatornya membentuk higher low. Jadi ada sedikit bullish divergence lagi yang tercipta. Namun sekali lagi guys, namanya bullish divergence itu belum bisa kalian gunakan kalau belum ada konfirmasi dari price action gitu. Kalau price action-nya belum menunjukkan akan adanya indikasi reversal, ya percuma, kalian jangan langsung asal masuk aja gitu ya. Karena kalian bisa terjebak dengan bullish divergence yang tidak valid. Oke, nah ini juga ada salah satu yang saya pantau cukup dekat gitu ya guys ya, adalah breakout dari trendline di sini. Saya rasa akan bisa menghasilkan momentum untuk Bitcoin ke atas. Dan tentunya kalau dari segi harga, area yang saya perhatikan sekarang adalah tentunya trendline di sini juga. Oke. Apabila kita mendapati breakout dari trendline, ini tentunya adalah indikasi yang sangat positif, tapi akan lebih baik lagi apabila kita sudah mampu breakout dari angka 53.000 dan stay above trendline di sini lagi. Yang menurut saya itu adalah hal yang cukup penting untuk bisa dilakukan oleh Bitcoin sekarang. Kalau misalnya kalian lihat secara short term, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin gitu ya, bahwa saya belum yakin ketika di sini
saya belum yakin kita benar-benar breakdown dari area support di sini. Kita hanya mendapati semacam wick ke bawah di sini dan berkali-kali kita mencoba untuk breakdown tapi tidak mampu. Dan saya katakan kita masih berpotensi untuk melanjutkan sideways movement di sini selama kita belum benar-benar breakdown atau breakout dari kedua area major support dan resistance di sini. Dan saya katakan saya akan lebih yakin apabila kita sudah close candle 4 hour di bawah area tersebut untuk breakdownnya gitu ya. Terus sekarang kita belum melihat hal itu terjadi, kita hanya melihat beberapa kali percobaan namun tidak berhasil gitu ya. Dan itu juga memperlihatkan ke kita bahwa seberapa kuat area support di sini ya guys ya. Jadi ini adalah area major support. Dan kalau misalnya ditanya, jadi sekarang gimana kok? Ya sama aja, belum banyak yang berubah guys. Selama gitu ya, sampai kapanpun kalau kita belum breakout dari kedua area ini, ya kita secara teori itu masih dalam keadaan sideways gitu ya. Itulah kenapa saya tadi sampaikan, ya kalau bisa mudah-mudahan subuh ini kita melihat volatilitas di market. Karena bosen gitu guys, setiap hari yang diomongkan cuma sideways doang, ya saya sadari gitu ya, tetapi apa boleh buat, memang kenyataannya di market seperti itu, kita dalam keadaan sideways gitu kan. Dan mudah-mudahan nanti ada volatilitas yang membuat ya kalau kita mau breakdown ya breakdown sekalian lah gitu kan, atau mau breakout ya breakout sekalian. Soalnya bosen gitu guys, kita dalam keadaan seperti ini, ya kalau ada volatilitas at least kita masih bisa mempunyai kesempatan untuk short term trading lah, baik itu untuk sell ataupun buy gitu kan. Jadi saya lebih prefer ada volatilitas baik itu ke bawah atau ke atas daripada dalam keadaan sideways seperti ini, karena cukup ngebosenin gitu ya guys ya. Cuman kalau dilihat dari segi price actionnya harusnya gitu ya guys ya, tidak lama lagi kita akan melihat semacam volatilitas, apalagi akan ada main event FOMC malam ini. Saya rasa untuk minggu ini atau akhir minggu ini kita akan melihat semacam volatilitas, mudah-mudahan gitu ya guys ya. So itu aja sih guys, kalau misalnya kalian perhatikan sekarang kita di short term kita mendapati ada sedikit bounce lagi di sini, ya kita masih bisa aja kembali untuk nge-retest area 50.000, back down lagi, ya gitu-gitu aja sideways gitu ya. Jadi sebelum kita mampu breakout dari area 50.000 atau breakdown dari area 47.000, kita masih dalam keadaan sideways, tidak banyak yang bisa kita lakukan selain kita wait and see terlebih dahulu. So itu aja sih untuk hari ini guys, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, semoga bermanfaat video kali ini. Kalau kalian suka dengan video hari ini, mohon bantuan like-nya. Terima kasih yang sudah bantu like, dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.